Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Mahrus. Masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan membahas mengenai ekuitas. Ada beberapa pembahasan terkait dengan ekuitas. Yang pertama akan kita bahas bagaimana ekuitas itu kalau bahasa sederhananya itu ada yang menyebut modal gitu ya, modal. Nah, kita sebelum berbicara apa itu definisi ekuitas, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk organisasi, di mana bentuk-bentuk organisasi itu yang kemudian akan memengaruhi jenis ekuitas yang ada di perusahaan tersebut atau di organisasi bisnis tersebut. Kita tahu bahwa ada perusahaan pribadi atau proprietorship. Itu semuanya dimiliki oleh pribadi, modalnya juga modal pribadi. Jadi dalam hal ini semua hartanya dia ya, semuanya dikuasai oleh individu ya. Ada juga partnership. Partnership itu berarti ada persekutuan, maksudnya ada sekutu-sekutu. Jadi ada beberapa orang yang kerjasama. Nama lainnya CV gitu ya. Jadi modalnya terdiri dari sumbangan beberapa orang atau sekutu. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah corporation atau korporasi. Nah, kita menyebut perseroan. Nah, kita punya perseroan terbatas ya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu tentang perseroan terbatas. Nah, yang akan kita bahas di pelajaran kali ini adalah tentang korporasi. Kita tahu bahwa korporasi atau perseroan terbatas itu sangat ketat peraturannya, diatur dalam suatu undang-undang PT tersendiri. Tadi saya sebutkan undang-undang di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Kemudian yang akan kita bahas adalah sistem permodalannya ya, menggunakan sistem saham. Jadi ada pemegang sahamnya. Nah, itu sistem perseroan terbatas. Jadi yang namanya saham itu berarti ada sharing ya. Sesuai dengan namanya share itu saham, sharing secara proporsional. Kalau ada untung rugi ditanggung ya secara proporsional bersama-sama. Kemudian juga pemegang saham itu konsekuensinya itu kalau pas likuidasi itu kebagian yang terakhir gitu ya. Dan di perseroan itu dimungkinkan ada beberapa jenis kepemilikan saham ya. Ada beberapa leveling saham. Ada saham biasa atau ordinary shares, ada saham preference atau saham utama. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas secara tersendiri. Baik, karena kita berbicara perseroan, berarti kita bicara ekuitasnya adalah ekuitas perseroan. Perseroan terbatas. Nah, kita tahu bahwa ekuitas itu masuk dalam persamaan akuntansi ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi ekuitas di sini adalah kalau kita sederhanakan persamaan itu menjadi aset atau ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Jadi nilai sisa ya. Jadi sebenarnya residu. Jadi hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Makanya yang tadi pemegang saham tadi itu dapat hak sisa setelah semuanya dikurangi haknya kreditur. Ya, semua dikurangi untuk bayar kewajiban asetnya, itulah miliknya si pemegang saham. Ya, di sini ekuitas. Jadi ekuitas itu hak residu. Ya, kalau persamaannya aset dikurangi liabilitas. Nah, sumber ekuitas itu ada secara garis besar ya di KISO dijelaskan ada dua. Pertama ada contributed capital, memang dari modal yang disetorkan oleh pemegang saham. Di sini ada bisa berupa saham biasa atau saham preference. Kalau dijual di atas harga pasar nanti ada share premium. Jadi ada share premium ordinary, ada share premium preference. Jadi baik share ordinary maupun kalau share ordinary kan sesuai dengan nilai parnya. Kalau ada kelebihannya nanti masuk share premium. Nah itu kedua-duanya baik share capital maupun share premium merupakan modal yang di store atau kontribusi dari pemegang saham. Kemudian yang kedua, ekuitas itu juga sumbernya dari hasil operasional perusahaan yang hasil laba kegiatan kinerja operasional perusahaan yang
kemudian tidak dibagikan ya, belum dibagikan, disimpan dalam retained earning ya, saldo laba. Nah, disinilah dua sumber utama ekuitas. Jadi kalau kita rinci secara lebih detail, kita akan menjumpai komponen ekuitas ada tadi terdiri dari modal saham. Ini kita bicara PSAK 1 ya. Ekuitas ada modal saham. Modal saham itu berarti ada akun share capital ya, nilai parnya ada di situ tambahan modal di store berarti share premium. Terus kemudian di situ ada retained earning. Jadi sebenarnya sama dengan strukturnya Keso kalau kita lihat yang di bawah itu. Pertama share capital tadi ya, modal saham sesuai dengan nilai parnya. Share premium itu berarti kelebihan nilai par atas nilai wajar, jadi tambahan modal di store. Terus ada saldo laba atau retained earning. Kemudian ada, nah di sini komponen ekuitas lain ya. Tadi kan dua komponen utama tadi ya, kontribusi, modal kontribusi dan RE atau saldo laba. Komponen lain ada di sini AOC ya, akumulasi penghasilan komprehensif lain atau accumulated other comprehensive income. Terus kemudian di sini ada treasury. Jadi treasury kalau ada saham yang dibeli kembali oleh perusahaan maka akan mengurangi ekuitas. Jadi treasury ini saldo normalnya negatif ya, jadi mengurangi ya, debit, jadi mengurangi ekuitas. Nah, terakhir adalah kepentingan non pengendali atau non controlling interest. Ini berlaku untuk perseroan yang diakuisisi. Jadi ada anak, ada induk. Jadi kalau kita laporan keuangan konsolidasi, maka perusahaan induk akan menyajikan laporan keuangan anak itu jadi satu ya, digabung dengan laporan keuangannya dia, ya, laporan keuangan induk. Sehingga nanti di struktur ekuitasnya ada porsi kepemilikan atau pemegang saham lain ya, pemegang atau di sini disebutnya kepentingan non pengendali. Jadi anak itu kan tidak hanya dimiliki oleh induk, jadi ada pemegang saham minoritas. Nah, itulah namanya non controlling interest. Itu juga nanti akan disajikan di laporan keuangan bagian ekuitas. Tapi ini khusus untuk yang laporan keuangannya ya tadi ada induk, ada anak ya, konsolidasi. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai akuntansi saham, kita harus tahu tentang bagaimana struktur penerbitan saham ya, atau status saham itu sendiri. Jadi kalau perusahaan itu baru berdiri, kemudian ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, maka di dokumen perusahaan itu ada disebutkan berapa jumlah saham yang berhak untuk diterbitkan, namanya authorized saham. Jadi jumlah maksimal saham yang bisa diterbitkan itu adalah authorized share. Jadi kalau ingin mengubah authorized share berarti harus mengubah dokumen ya, mungkin anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan. Jadi authorized share. Misalnya di sini authorized share-nya 1 juta. Jadi itu ada di dokumen pendirian perusahaan, 1 juta saham maksimal. Dari 1 juta kan nggak langsung diterbitin semua. Maka misalnya diterbitin 80%-nya berarti 800.000. Itu namanya issued share. Jadi issued share itu berarti saham yang sudah diterbitkan. Ya, sudah diterbitkan. Nah, diterbitkan ini biasanya diterbitkan ke publik. Nah, yang namanya diterbitkan ke publik itu berarti outstanding share yang beredar di publik. Jadi kalau misalnya 800.000 itu sudah diterbitkan, sudah di share ke publik semua, berarti ya 800.000 itu adalah outstanding. Tapi kalau misalnya istilahnya dari 800.000 itu sudah outstanding dibeli kembali 100.000, maka yang 100.000 itu menjadi treasury, saham treasury. Jadi yang outstanding cuma 700.000. Jadi di sini kita bisa memahami ya kaitannya. Jadi kalau outstanding itu yang beredar ya, yang terbit dan beredar. Kalau treasury itu berarti terbit tapi tidak beredar karena di-keep atau ditahan atau disimpan oleh perusahaan. Karena tadi dibeli kembali ya, disimpan oleh perusahaan. Itu namanya treasury share. Jadi saham yang issued tapi tidak outstanding, itu treasury. Nah, jadi kalau diringkas, authorized share itu sama dengan issued share ditambah unissued, yaitu saham yang diterbitkan dan yang belum diterbitkan.
Kalau issued share itu terdiri dari outstanding share ditambah treasury share jika ada. Jika tidak ada treasury share berarti ya issued share sama dengan outstanding share. Saham yang diterbitkan sama dengan saham yang beredar, semuanya beredar. Nah, mohon maaf. Dalam penerbitan saham kita mengenal istilah nilai par. Jadi nilai par itu nilai yang melekat pada saham ya. Kalau kemarin bahasa kalau liabilitas itu nilai nominal ya kalau ada obligasi itu. Ini nilai par, nilai nominal, nilai melekat yang pada saham itu. Jadi beda dengan nilai wajar. Jadi nilai yang melekat ya kayak nilai nominalnya itu nilai par. Nah, nilai par inilah yang nanti akan dicatat pada akun share capital ordinary atau share capital preference. Jadi akun share capital itu sesuai dengan jumlah yang diterbitkan. Jadi kalau perusahaan menerbitkan suatu saham maka akan dicatat pada akun share capital sesuai dengan nilai parnya. Bisa share capital ordinary, bisa share capital preference. Nah, kalau misalnya share nilai parnya, contoh di soal adalah 100 ya, 100 kemudian dijual dengan harga 500, itu berarti ada kelebihan 400. 400 itu namanya share premium, jadi kelebihan. Atau kalau tadi tambahan modal di store ya. Dulu istilahnya paid in capital. Sekarang share premium. Jadi total nilai sahamnya itu adalah 500.000 sesuai dengan harga jual. Maka yang 100 dicatat pada 100 juta pada share capital ordinary, yang 400 itu adalah share premium ordinary. Itu dengan nilai par ya, ada nilai parnya. Nah, terkadang perusahaan itu tidak mencantumkan nilai parnya. Jadi saham tidak ada nilai parnya, tidak ada nilai nominalnya. Jadi tergantung pasar gitu ya. Jadi alasannya tadi ya supaya tidak menghindari liabilitas kontingensi ya. Jadi tidak ingin ribet nanti di akhir. Terus kemudian ya tadi tidak ingin atau menghindari kerumitan selisih antara par value dan fair market. Jadi tidak ingin ada share istilahnya premiumnya gitu ya. Tetapi memang di beberapa negara apa istilahnya tetap harus ada nilai dalam tanda kutip seperti nilai nominalnya, walaupun perusahaan tidak mengistilahkan nilai par, tapi berdasarkan ketentuan tetap harus ada nilai yang disebut stated value, yaitu mirip-mirip nilai par ya, nilai nominal gitu, stated value, supaya ada pedomannya, ada patokannya, ya. Jadi batas nilai minimum. Jadi artinya tidak boleh di bawah nilai itu stated value. Jadi ada batasannya, ya. Kalau nilai par kan memang sudah melekat ya. Kalau stated value itu batasan minimum. Jadi nilai minimum, ya nilai nominal minimum yang tidak boleh di bawah itu. Supaya tidak terlalu rendah gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Terus itu jurnalnya ya. Kalau stated value, kalau yang tanpa nilai par, tanpa stated value itu contoh 1. Jadi langsung saja tidak ada share premium, jadi semuanya masuk share capital ya, hasil jual 500 juta itu. Sementara yang ada stated value itu perlakuannya seperti nilai par ya, jadi ada share premium. Jadi stated value itu mirip-mirip nilai par ya, sehingga kita mengakui ada share capital dan ada share premium. Nah, demikian materi pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi dengan materi penerbitan saham secara kombinasi. Ya, bisa dikombinasikan dengan misalnya saham biasa dengan saham preference, atau dikombinasikan dengan misalnya saham biasa dengan obligasi gitu ya. Nah, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.